Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Pujanti dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya ingin berbagi cerita yang insya Allah bisa memotivasi dan memberikan manfaat kepada kalian semua. Untuk itu, kita lihat video yang satu ini yuk. Itu dia videonya. Ini saya akan menjelaskan awal mula COVID-19, apa sih gejala yang dialami oleh penderita, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk itu yang pertama, kita cari tahu dulu asal mula COVID-19 ini. Nah, virus corona atau COVID-19 ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini itu sangat cepat penyebarannya sehingga telah menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Nah, hanya dalam beberapa bulan hal tersebut mengakibatkan beberapa negara memberlakukan sistem lockdown dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan sistem pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi menekan penyebaran virus ini. Nah, virus corona ini bisa menyerang gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Ya, COVID sendiri ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Corona sendiri dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih bahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, atau yang memiliki penyakit tertentu, atau seperti perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona ini beresiko tinggi menginfeksi tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk meminimalisir penyebaran COVID di dalam tubuh mereka. Gejala yang akan dialami oleh orang yang terkena COVID-19 yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Yang selanjutnya, ruam di kulit. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2-2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Untuk mengecek apakah kita itu terpapar virus corona atau tidak, kita bisa melakukan diagnosis COVID-19 seperti rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona ini. Nah, atau juga kita bisa melakukan swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, atau kita juga bisa melakukan CT scan untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, hasil rapid test ini akan menentukan apakah kita positif atau negatif terkena virus corona ini. Adapun faktor-faktor yang harus kita hindarkan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Nah, hal-hal apa sih yang harus kita lakukan agar kita tidak terinfeksi virus corona ini? Yaitu ada di sini. Bisa kalian baca. Situ ada 17 hal-hal yang kalian bisa lakukan demi terhindarnya dari virus corona ini. Ya, penjelasan dari saya kurang lebih. Semua yang terjadi saat ini membuat kita harus di rumah dan menjaga jarak antar sesama. Kenapa sih kita harus menjaga jarak antar sesama? Ya, karena virus ini itu cepat penyebaran. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Itu dia penjelasannya mengenai COVID-19. Jadi gimana? Kalian jadi paham kan akan pentingnya menjaga tubuh kita untuk terhindar dari pandemi ini?
Dan juga alhamdulillah kita sudah memasuki di kehidupan new normal. Nah, untuk itu banyak kan yang belum tahu apa sih itu new normal. Di video selanjutnya ada penjelasan tentang new normal. Jadi kalian bisa tonton video yang ini. Saya akan menjelaskan apa sih itu new normal. New normal itu yaitu kita akan mentata ulang kehidupan kita seperti biasanya, tetapi kita harus selalu waspada dan harus selalu mengikuti protokol yang sudah disepakati oleh pemerintah. Dan juga di kehidupan new normal ini kita juga nggak boleh melupakan kegiatan-kegiatan kita seperti selalu menjaga jarak, selalu rajin mencuci tangan, hidup sehat, dan juga hidup bersih dan selalu waspada pada situasi dan kondisi apapun, karena penyakit akan timbul jika kita itu lengah. Maka dari itu di kehidupan new normal ini kita menemukan semua virus ini itu kembali atau terulang lagi sampai lama. Nah, pasti kita juga mau kan kita hidup normal kembali. Nah, makanya kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan situasi dan kondisi apapun. Jadi gitu teman-teman, penjelasan tentang new normal menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.